saya akan coba untuk menjelaskan fungsi dari ilmu negara sebagai mata kuliah. Mata pelajaran ilmu negara termasuk dalam golongan mata pelajaran persiapan, khususnya mata pelajaran penolong atau pangan. Berdasarkan keterangan ini, fungsi ilmu negara dalam menyelesaikan kurikulum terdiri dari yang pertama, ilmu negara sebagai mata pelajaran mempunyai nilai ilmu atau teori. Yang kedua, ilmu negara merupakan mata pelajaran yang akan menolong dalam mempelajari mata pelajaran pokok. Yang ketiga, ilmu negara menjadi basis bagi mata pelajaran yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ilmu negara merupakan pokok acara. Perlu diterangkan mengenai tempat dan fungsi ilmu negara itu berlaku pula bagi mata pelajaran pengantar lain, seperti pengantar ilmu hukum. Saya akan coba menjelaskan tentang hubungan negara, hubungan ilmu negara dengan HTN, dan hukum administrasi negara, serta hukum antar negara. Ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, terbukalah lapangan untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada suatu waktu, dan hukum yang dimaksudkan terakhir ini meliputi hukum tata negara, yaitu hukum positif yang mengatur susunan atau inrichting, atau organisasi atau organisasi atau struktur dari negara dalam keadaan diam atau the state in arrest atau anatomy. Van der Staat. Hukum tata usaha negara adalah hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak atau the state in bearing atau psikologi Van der Staat. Hukum ini mengatur cara bagaimana alat negara menjalankan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata usaha negara. Hukum tata negara dan hukum tata usaha negara adalah lanjutan dari ilmu negara yang mengenai hukum positif dalam suatu negara tertentu. Hukum antar negara adalah hukum positif yang mengenai dua negara atau lebih, atau singkatan mengenai hukum internasional antar negara di dunia. Yang kedua, hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lain menempati kedudukan sebagai mata pelajaran tambahan dalam rangka pendidikan ahli hukum atau negara. Berarti antar semua gejala di dunia terdapat hubungan timbal balik. Oleh karena itu, antara ilmu pengetahuan itu pun terdapat hubungan timbal balik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan sumber ilmu negara. Apa saja sih sumber-sumber ilmu negara itu? Sumber ilmu negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber Eropa kontinental dan sumber Anglo-Saxon. Untuk sumber Eropa kontinental itu dibagi menjadi dua, yaitu antik dan modern. Antik. Apa sih itu antik? Antik yaitu ilmu negara kuno sampai Renaissance, khususnya berbahasa Yunani. Dan yang kedua adalah modern, yaitu ilmu negara sejak berkembangnya negara modern dari zaman Renaissance sampai dengan saat ini. Dan sumber yang kedua adalah sumber Anglo-Saxon, merupakan sumber ilmu negara yang digunakan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Demikianlah sumber ilmu negara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Ilmu negara merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang negara secara umum, seperti sifat dan hakikat negara, teori terbentuknya suatu negara, struktur, serta perkembangan suatu negara tersebut. Ilmu negara merupakan suatu mata kuliah dasar yang berada pada tingkat awal atau semester 1 karena menjadi sebuah ajaran pokok bagi ilmu tentang negara lainnya seperti ilmu hukum administrasi negara, hukum antar negara, dan juga hukum tata negara. Semuanya memiliki kesinambungan atau berhubungan satu sama lainnya. Jika direfleksikan, ilmu negara dapat menjadi sebuah pohon yang menjelaskan kriteria-kriteria tertentu suatu negara, sedangkan ilmu tentang negara lainnya menjelaskan struktur dari pohon tersebut seperti daun, batang, serta akar dan fungsi-fungsinya. Adapun sumber dari ilmu negara adalah yang pertama sumber Eropa kontinental yang berasal dari zaman Yunani kuno hingga ke zaman modernisasi saat ini. Dan yang kedua adalah sumber Anglo-Saxon yang berasal dari negara Inggris dan negara Amerika Serikat.